AdSense di banned guys, nggak usah khawatir, jangan panik. Ada dua cara untuk ngatasin hal ini. Yuk, simak terus video ini sampai selesai. Intro dulu guys. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to P67 channel, channel yang membahas seputar dunia YouTube. Oke, bagi kalian, bagi teman-teman semua yang mendapatkan surat putus cinta ya dari Google AdSense, nggak usah khawatir guys. Jangan panik, jangan resah, jangan bimbang, tetap tenang, tetap santai biar bisa tetap berpikir positif ya guys. Udah pada ngopi bang, diem baik, ngopi atau ngopi. Jadi kalau kita tenang, kita bisa mikir dengan jernih dan kita bisa, insya Allah bisa menyelesaikan masalah yang sedang kita hadapi gitu guys. Nah, di sini gue akan membahas dan juga sekaligus membagikan tips ya, gimana caranya ketika kita atau akun Google AdSense kita itu dinonaktifkan ya, karena mungkin ada aktivitas traffic invalid atau traffic invalid klik gitu kira-kira. Sebelum kita lanjut ke pembahasannya, ada baiknya bagi teman-teman semua yang baru saja bergabung di channel ini untuk memberikan dukungan kepada kami berupa subscribe, like, dan komen ya guys. Nggak usah khawatir guys, subscribe itu gratis ya. Kalau saya lihat dari analitik, banyak juga yang nonton itu nggak subscribe guys. Jadi minta tolong dukungannya agar channel kami bisa berkembang dan bisa tetap memberikan informasi-informasi yang insya Allah bermanfaat dan berguna bagi rekan-rekan semua. Oke guys, kita langsung saja guys. Jadi ceritanya itu minggu lalu ya, minggu lalu teman saya itu kasih informasi bahwa dia akun AdSense-nya di banned atau dinonaktifkan dari AdSense nya guys. Persisnya dia tanggal 17 September ya, tanggal 17 September itu akun dia sudah dinonaktifkan oleh Google AdSense, dan sejak saat itu dia sudah tidak bisa mendapatkan penghasilan lagi dari AdSense atau dari YouTube ya guys. Di sini ada keterangan bahwa akun Anda telah dibatalkan. Akun Google AdSense Anda baru-baru ini telah dibatalkan. Anda akan menerima pembayaran terakhir dalam siklus pembayaran berikutnya jika jumlah saldo lebih dari 130.000. Setiap pembayaran yang jumlahnya kurang dari 130.000 tidak akan diproses. Jadi alhamdulillahnya kita masih tetap dapat bayaran ya untuk yang memiliki saldo di atas 130.000 ya. Google masih tetap membayarkan kepada kita. Di bawah dari 130.000 kita tidak akan mendapatkan bayaran. Itu informasi yang disampaikan oleh Google. Kemudian email yang kedua itu isinya seperti ini guys. Pelanggan yang terhormat, dengan program periklanan kami berupaya keras untuk mewujudkan suatu ekosistem online yang memberikan manfaat kepada penayang, pengiklan, dan pengguna. Oleh karena itu kami terkadang harus mengambil tindakan terhadap akun yang menunjukkan perilaku terhadap pengguna dengan atau pengiklan yang dapat berdampak negatif terhadap berbagai ekosistem ini. Dipersepsikan dalam kasus Anda, kami telah mendeteksi traffic atau aktivitas tidak valid pada akun Anda. Nah, jadi akun AdSense ini guys, dia itu dideteksi adanya traffic invalid ya, atau aktivitas tidak valid, sehingga akun dia dinonaktifkan. Karena traffic invalid dan invalid click itu salah satu hal yang sangat dilarang oleh AdSense ya. Makanya AdSense langsung bertindak tegas dengan cara menutup akunnya, menonaktifkan akunnya. Tapi ini kita masih bisa diberikan kesempatan guys untuk membuat permohonan banding guys.
Di sini tertulis setelah Anda membuat perubahan pada situs aplikasi atau channel Anda untuk mematuhi kebijakan program dan persyaratan layanan, Anda dapat menghubungi kami menggunakan proses permohonan banding. Pastikan untuk memberikan analisis lengkap tentang traffic Anda atau alasan lain yang mungkin telah menghasilkan aktivitas tidak valid dalam permohonan banding Anda. Gitu guys. Sebelumnya juga saya sudah cari-cari referensi ya terkait dengan masalah ini. Percaya atau nggak percaya, proses banding ini peluangnya kecil banget guys untuk bisa diterima oleh YouTube dan akun AdSense kita dikembalikan secara normal ya. Banyak yang bilang peluangnya hanya 20% guys, 20% diterima, sisanya 80% nya nggak diterima guys, alias ditolak ya. Jadi kalau sudah ditolak, ketika kita mengajukan banding ulang itu nggak akan direspon sama Google. Jadi dia hanya sekali respon banding kita guys. Coba kita lihat alasan utama penutupan akun. Nah ini guys alasannya guys. Traffic tidak valid dan pelanggaran kebijakan yang paling sering menyebabkan akun ditutup. Nah, jadi kebanyakan itu umumnya karena ini guys, traffic tidak valid dan pelanggaran kebijakan yang kebanyakan akunnya bakal dinonaktifkan. Nah ini kriteria dari traffic invalid ya guys. Mengklik iklan di situs channel YouTube atau aplikasi Anda sendiri. Nah itu mengklik iklan itu sangat dilarang guys. Satu atau beberapa pengguna berulang kali mengklik iklan pada situs channel YouTube atau aplikasi Anda. Jadi meskipun bukan kita ya, pengguna lain kalau misalnya klik iklan juga itu juga kita bisa kena dampaknya guys. Jadi hati-hati ya guys. Jadi intinya channel ini dinonaktifkan oleh AdSense karena melanggar kebijakan dan terdeteksi adanya traffic tidak valid di channel tersebut guys. Nah gimana caranya, gimana solusinya ketika kita dihadapkan dengan situasi seperti ini guys? Solusinya itu cuma dua guys. Yang pertama itu kita mengajukan banding, yang kedua itu kita membuat akun AdSense baru, jadi kita tidak perlu banding ya. Karena apa? Banyak juga yang bilang ketika kita mengajukan banding, ketika kita ditolak mengajukan banding, maka akun channel YouTube-nya juga akan kena dampak. Saya akan bahas cara yang pertama ya guys ya, gimana caranya kita mengajukan banding ya guys. Kalian tinggal masuk aja ke emailnya, kemudian di sini ada proses permohonan banding, kalian tinggal klik saja. Nah, pengajuan banding atas traffic tidak valid. Di sini ada kolom-kolom yang perlu kalian isi guys. Untuk pengajuan banding tersebut ya. Pertama di sini adalah masukkan nama Anda, tentunya nama yang kalian gunakan di Google AdSense ya, harus sesuai, nggak boleh beda ya. Kemudian masukkan kode penayang Anda. Nah kode penayang itu yang ada di email ini guys. Ini sudah tertera ya, pub sekian bla bla, tinggal kalian copy paste saja. Di sini. Kemudian di sini ada alamat email kontak. Alamat email kontak ini kalian bisa isi dengan menggunakan email yang kalian gunakan untuk Google AdSense atau email lain juga tidak apa-apa ya. Yang penting artinya ketika kita menerima balasan itu bisa tersampaikan ke kita ya guys ya. Kemudian contoh URL atau ID aplikasi tempat Anda menempatkan iklan. Nah, karena ini dari YouTube, jadi di sini kalian masukkan link channel kalian guys. Langkah selanjutnya, URL atau ID aplikasi tempat Anda ingin menempatkan iklan harus aktif. Nah ini sama guys, ini kalian masukkan juga link channel kalian ya. Langkah selanjutnya, apakah Anda pernah membeli traffic ke situs aplikasi seluler dan atau channel YouTube Anda? YouTube itu punya data kita, AdSense itu punya data kita guys. Lengkap ya guys. Jadi di sini sih saran saya kalian harus jujur ya.
Kalau kalian pernah membeli tinggal klik ya, kalau kalian tidak merasa tidak pernah membeli, klik tidak ya. Jadi sebaiknya tidak perlu bohong karena YouTube tahu dia punya data lengkap gitu guys. Kemudian bagaimana pengguna bisa sampai ke situs aplikasi seluler dan atau channel YouTube Anda? Bagaimana cara Anda mempromosikan konten? Nah, di sini kalian bisa isi saya membagikan link video dan channel saya melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan WhatsApp gitu guys. Jadi misalkan saya contohkan seperti itu guys ya, nanti kalian atur aja kalian mau isinya seperti apa. Intinya dia nanya penonton itu bisa ngelihat video kita itu dari mana gitu kan. Kemudian apakah Anda atau situs aplikasi seluler dan atau channel YouTube Anda pernah melanggar kebijakan program atau persyaratan dan ketentuan AdSense atau Ad Manager? Jika ya, bagaimana pelanggaran itu terjadi? Nah, kalian ingat-ingat channel kalian itu pernah melakukan pelanggaran apa enggak guys? Misalkan dari teguran hak cipta, klaim, CR gitu kan, atau yang lainnya. Di sini kalian bisa ceritakan guys. Misalkan saya pernah mendapat teguran berupa pembatasan usia misalkan ya, dan copyright. Akan tetapi untuk masalah tersebut saya langsung ambil tindakan terhadap video saya yang kemudian dengan mengganti sound sehingga video tersebut tidak bermasalah. Kalian bisa seperti itu, atau kalian juga nanti bisa coba-coba yang lainnya guys. Ini hanya contoh saja ya guys. Intinya di sini saran saya sih jujur aja, karena YouTube juga dia tentunya punya data yang akurat tentang performa video atau channel kita guys. Kemudian apa alasan aktivitas tidak valid di situs aplikasi seluler dan atau channel YouTube Anda? Berikan informasi terperinci tentang semua alasan spesifik yang Anda yakini relevan dengan kasus Anda. Nah, kira-kira apa nih? Dari mana ini status aktivitas tidak validnya? Di situ kalian harus memberi keterangan yang lengkap guys. Misalkan kalian tulis ya, pada tanggal 17 September saya membalas komentar melalui aplikasi YouTube dan secara tidak sengaja video saya tersentuh dan memutar video. Kalau kalian mau bantah juga silakan, misalkan kalian bantah ya, kalian merasa nggak pernah. Saya hanya menerima email berupa pemberitahuan bahwa akun AdSense saya sudah dinonaktifkan dengan alasan traffic invalid. Sejujurnya saya tidak memahami dari mana traffic invalid tersebut berasal. Nah, bisa seperti itu guys. Kalau misalkan kalian
merasa nggak pernah ya mengklikkan sendiri, atau tanda kutip kalian menggunakan aplikasi pihak ketiga ya, mungkin berupa VPN atau yang lainnya gitu guys. Oke, lanjut ya. Kemudian perubahan apa yang akan Anda terapkan untuk membantu meningkatkan kualitas traffic iklan pada situs aplikasi seluler dan atau channel YouTube Anda? Nah, jadi kedepannya seperti apa nih biar kualitas traffic iklan kalian itu bagus gitu kan? Bisa misalkan saya akan mempelajari SEO lebih dalam agar video saya dapat ditemukan oleh pengguna YouTube dan memberikan traffic secara natural. Ditambah bisa juga saya akan menggunakan layanan Google ADS untuk mempromosikan channel saya. Selanjutnya, harap sertakan data apapun dari log atau laporan traffic situs aplikasi alert dan atau channel YouTube Anda yang menunjukkan alamat IP, perujuk atau permintaan mencurigakan yang dapat menjelaskan terjadinya aktivitas ini tidak valid. Nah, ini agak susah nih guys nih kalau misalkan kita mau cari datanya ya guys ya, dari mana traffic invalid itu berasal gitu kan, kita kan susah ya, nggak bisa, bukan nggak bisa sih, mungkin bisa aja ya, cuma mungkin agak sulit ya. Saya tidak memahami atau tidak memiliki kapasitas untuk menunjukkan alamat IP yang mencurigakan. Sejujurnya saya masih pemula dan masih ingin terus belajar lebih dalam. Saya harap tim Google AdSense bisa memberikan kesempatan untuk mengaktifkan kembali akun AdSense saya. Setelah itu kalian saya telah membaca keseluruhan formulir dan memberikan semua informasi yang diperlukan. Saya juga memahami bahwa setelah Google mengambil keputusan terhadap pengajuan banding saya, pengajuan banding berikutnya mungkin tidak akan dipertimbangkan. Dan saya mungkin tidak menerima komunikasi lebih lanjut dari Google. Nah, jadi artinya setelah kalian mengajukan banding, kemudian misalkan bandingkan ditolak, kemudian kalian mengajukan banding lagi, itu Google tuh nggak akan ngasih respon lagi guys. Setelah kalian yakin dengan jawabannya, kalian centang, tinggal klik kirim. Ini akun teman saya dikasih kuasa untuk mengevaluasi channelnya dan membantu proses pengajuan banding Google AdSense. Tapi di sini saya baca lagi. Di sini ada keterangan guys, setelah Anda membuat perubahan pada situs, aplikasi atau channel Anda untuk mematuhi kebijakan program dan persyaratan layanan kami, Anda dapat menghubungi kami menggunakan proses permohonan banding. Artinya disarankan dari si Google AdSense itu, jadi kita memperbaiki channel dulu guys, kita memperbaiki traffic dulu. Ketika traffic kita bagus, channel kita sudah lebih baik, kita baru mengajukan banding. Jadi sabar, nggak usah terburu-buru, bagusin dulu channelnya, upload video sebanyak-banyaknya. Setelah traffic kembali normal, trafficnya naik, trafficnya oke, bagus, kalian baru membuat permohonan banding. Biar apa? Biar ada peluang diterima. Nah ini guys ya, ini yang saya biruin nih guys nih. Ini dari Google langsung guys. Dia menyarankan bahwa kita benerin dulu channelnya.
Kalau udah bener baru lu banding gitu kan kasarnya kan. Jadi saya pikirnya setelah kita mengirimkan pengajuan banding, maka si AdSense juga dia akan cek juga channel kita performanya gimana, ada nggak nih perubahan nih ke arah yang lebih baik gitu kan. Jangan-jangan masih jelek gitu kan, masih banyak traffic invalidnya gitu kan, itu nggak akan diterima pastinya guys sama si Google. Sabar aja, jangan terburu-buru, bagusin dulu trafficnya baru ngajuin banding. Cara yang kedua adalah kita mengganti akun AdSense. Jadi masalahnya di sini guys, akun AdSense itu bisa kita ganti ketika channel kita ini, kita fokus ke yang nomor 2 ya guys. Ketika channel kita di sini tulisannya bukan error. Kalau tulisannya error ini nggak tetap guys, nggak akan bisa diganti guys. Sampai muncul misalkan ada bacaan perbaiki AdSense atau ganti AdSense gitu guys. Nah biar ini berubah, artinya kita harus menonaktifkan dulu guys akun AdSense guys. Akun AdSense-nya sekarang sudah seperti ini guys. Akun AdSense-nya sudah seperti ini. Ini ada keterangan akun Anda telah ditutup oleh Google. Saran saya sih ya, saran saya kalian cek dulu guys, kalian cek dulu ada berapa sih uangnya di situ gitu. Kalau misalkan uangnya ada 100, kalau misalkan uangnya ada lebih dari 130.000 dan kalian mau ambil, baiknya tunggu itu sampai masuk dulu ke rekening kalian guys. Tapi kalau misalkan kalian hasilnya sedikit atau kalian ya udahlah dihapus aja gitu kan, silakan kalian hapus. Di sini ada guys penutupan akun, kalian tinggal klik aja, nanti di situ ada step-stepnya, kalian tinggal ikutin. Kalian tutup akunnya dulu, maka mungkin bisa cepat bisa lambat ya, tergantung ya, ada yang cepat ada juga sampai 3 bulan, ada sampai 4 bulan gitu kan. Ini berubah jadi tidak error lagi, baru kalian bisa ganti AdSense. Kalau masih seperti ini kalian tidak bisa ganti AdSense ya. Kalau kalian saldonya banyak, baiknya kalian tunggu dulu sampai saldo itu cair. Setelah cair baru kalian terserah mau ngajuin banding, silakan. Pada intinya buat teman-teman semua, tetap semangat, jaga baik-baik channel kalian. Yang suka-suka isi list ya yang suka-suka isi list juga jaga channel teman kalian juga, jangan asal karena tindakan buruk yang kalian lakukan terhadap channel teman kalian, maka efeknya teman kalian yang akan merasakan. Jangan sembarangan juga isi list, lihat dulu protokolnya seperti apa, sekiranya aman ya silakan gitu. Mau main solo juga silakan lebih enak main solo, lebih aman ya. Saya juga pemain ya cuma sejauh ini saya nggak pernah main list, saya main solo. Solo lebih enak, lebih aman, lebih nyaman. Alhamdulillah sampai saat ini masih main juga solo masih aman, tergantung protokolnya aja guys. Untuk pemilik channel ini ya, yang saya pinjam akunnya untuk buat konten, terima kasih banyak. Semoga channelnya cepat pulih, cepat bisa beraktivitas kembali seperti biasa ya. Tetap sabar, santai aja, kan channel satu lagi kan sebentar lagi mau net gitu bro. Oke bro, thank you ya, channelnya udah dipinjam, akunnya udah dipinjam. Minta maaf di sini gue nggak bisa berbuat banyak, jadi saran gue yang tadi ya, lumayan itu ada saldonya 1 juta lebih, tungguin aja kan tadi kan keterangannya di email itu kan 30 hari ya, tunggu aja 1 bulan dulu sambil perbaiki channelnya. Nanti uangnya udah ditransfer, uangnya udah masuk, terserah dah mau ngajuin banding apa mau ngaitin AdSense yang baru. Saran gue sih kalau misalkan memang uangnya udah cair ya lebih baik kalian bikin AdSense aja yang baru. Oke guys, saya rasa cukup sekian pembahasan kali ini terkait dengan AdSense yang di nonaktifkan. Semoga teman-teman semua channelnya aman, semoga teman-teman semua juga sehat selalu, semoga teman-teman semua juga trafficnya makin naik, makin bagus, biar penyamarannya sempurna. Kalau trafficnya kurang bagus, hati-hati guys, jangan terlalu bernafsu. Intinya yang penting tiap bulan bisa gajian aja, itu udah alhamdulillah guys. Jadi nggak usah terlalu bernafsu keras ya, yang nantinya bakal menimbulkan kecurigaan dari pihak. Oke, saya rasa cukup sekian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam YouTuber pemula.